Pernahkah Anda berada di posisi ini? Seseorang, entah teman dekat, saudara, datang kepada Anda. Wajahnya penuh harap, suaranya memelas. Ia butuh bantuan, butuh pinjaman uang. Di dalam kepala Anda, Perang Dunia Ketiga dimulai. Satu suara berkata, "Tolonglah, dia sedang kesusahan, kamu kan orang baik." Tapi suara lain, suara dari dalam hati Anda berteriak, "Jangan, kamu tahu ini akan berakhir buruk. Kamu sendiri sedang butuh. Hati ini rasanya tidak nyaman, enak, terpaksa." Jika Anda menolak, Anda dicap pelit, tidak punya hati, dianggap berbuat buruk. Anda akan diselimuti rasa bersalah selama berhari-hari. Jika Anda menyetujui, Anda mungkin akan dipuji sebagai pahlawan sesaat. Tapi setelah orang itu pergi, Anda ditinggal dengan perasaan aneh. Hati yang tidak tenang, rasa cemas kalau uang itu tidak akan kembali, dan energi yang terkuras habis seolah Anda baru saja dirampok secara halus. Sekarang, saya akan sampaikan sesuatu yang mungkin akan mengguncang semua yang pernah Anda yakini tentang kebaikan. Bagaimana jika saya katakan, menolak permintaan utang atau bantuan yang membuat hati Anda tidak nyaman itu bukan perbuatan buruk? Bahkan, bagaimana jika saya katakan bahwa tindakan menolak itu pada kondisi tertentu adalah sebuah amal solih, sebuah perbuatan baik yang nilainya justru wajib? Anda mungkin berpikir saya sudah gila, sejak kapan menolong orang menjadi sebuah amal solih? Bukankah itu egois? Bukankah itu jahat? Tenang, jangan hakimi dulu, karena hari ini kita akan membongkar sebuah miskonsepsi terbesar yang menguras energi dan menghalangi datangnya kemakmuran dalam hidup Anda. Kita akan melihat dosa menolak ini dari kacamata getaran energi dan kesadaran pikiran. Sebagai seorang yang mendalami vibrasi pikiran, saya melihat dilema ini bukan sebagai pertarungan antara baik dan buruk. Ini adalah pertarungan antara getaran tinggi dan getaran rendah. Dan memahami ini adalah kunci untuk membuka aliran rezeki yang selama ini mungkin tersumbat oleh kebaikan Anda yang keliru. Mari kita sebut fenomena ini sebagai dilema orang baik. Orang baik diajarkan sejak kecil untuk selalu membantu, selalu berkata ya, dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Terdengar mulia, bukan? Tapi ada harga yang harus dibayar, harga yang tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh jiwa. Cuplikan di awal tadi menyebutkan, saat kamu membantu orang lain tapi hatimu enak dan tidak nyaman, kamu sedang berbuat baik kepada orang lain, namun berbuat buruk kepada diri sendiri. Kalimat ini adalah inti dari segalanya. Mari kita bedah kata berbuat buruk kepada diri sendiri dari sudut pandang energi. Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan intuisi atau kata hati Anda, seperti meminjamkan uang dengan perasaan terpaksa, Anda tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan psikologis, Anda sedang menciptakan sebuah luka pada medan energi Anda. Anda memancarkan getaran yang sangat rendah dan kacau ke alam semesta. Mari kita sebut getaran ini getaran pengorbanan terpaksa. Getaran ini terdiri dari beberapa komponen beracun. Energi keterpaksaan. Anda tidak memberi karena ingin, tapi karena merasa tidak enak. Ini adalah energi perbudakan, bukan energi kemerdekaan. Energi ketidakikhlasan. Hati Anda menolak, tapi mulut Anda berkata ya. Terjadi perpecahan antara niat dan tindakan. Ini menciptakan frekuensi yang pecah dan tidak selaras. Energi kecemasan. Begitu uang itu pindah tangan, Anda mulai cemas. Kapan dikembalikan? Bagaimana kalau dia menghilang? Anda baru saja menanam benih kecemasan yang akan Anda sirami setiap hari. Energi kebocoran. Anda merasa lemas dan terkuras setelahnya. Ini bukan kiasan. Energi vital Anda benar-benar bocor keluar karena Anda memaksakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan cetak biru energi Anda saat itu. Menurut hukum tarik-menarik atau law of attraction, alam semesta tidak merespon tindakan Anda. Alam semesta merespon getaran yang Anda pancarkan saat melakukan tindakan itu. Jadi meskipun tindakan Anda terlihat baik di permukaan, yaitu menolong orang, getaran yang Anda kirimkan adalah getaran keterpaksaan, cemas dan tidak ikhlas. Apa yang akan Anda tarik kembali?
Tentu saja, lebih banyak situasi yang akan membuat Anda merasa terpaksa, cemas, dan tidak ikhlas. Anda akan menarik lebih banyak orang yang datang untuk menguras energi Anda. Uang yang Anda pinjamkan kemungkinan besar akan kembali dengan cara yang sulit, atau bahkan tidak kembali sama sekali karena kontrak getaran di awal sudah negatif. Hubungan Anda dengan orang itu pun bisa menjadi rusak. Bantuan Anda yang tadinya diniatkan baik justru menjadi racun bagi kedua belah pihak. Anda yang susah payah bekerja, mengumpulkan uang, lalu dengan getaran rendah Anda berikan kepada orang lain dan pada akhirnya Anda sendiri yang menanggung sakit hati dan kerugian. Apakah ini terdengar seperti sebuah tindakan yang bijaksana? Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Apa yang terjadi secara getaran saat Anda berani berkata, tidak? Ketika Anda menolak sebuah permintaan karena Anda tahu itu akan mengganggu kedamaian batin dan stabilitas Anda mungkin merasa bersalah sesaat. Rasa bersalah itu adalah hasil dari pemrograman sosial yang sudah mendarah daging. Tapi di balik rasa bersalah itu, Anda sedang melakukan sebuah tindakan yang sangat bergetaran tinggi. Anda sedang menghormati diri sendiri. Anda mengirimkan sinyal kepada diri sendiri dan alam semesta bahwa energi dan kedamaian Anda itu berharga dan layak untuk dipertahankan. Menjaga integritas energi. Anda menjaga medan energi Anda tetap utuh, tidak bocor. Anda menolak untuk menciptakan kontrak getaran negatif. Wadah rezeki Anda tidak biarkan retak. Bertindak dari kejujuran. Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan perasaan Anda. Ini adalah bentuk keaslian diri yang paling murni. Getaran kejujuran ini sangat kuat dan jernih. Memutus siklus ketergantungan. Terkadang dengan berkata tidak, Anda justru memaksa orang lain untuk menjadi lebih kreatif dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya, sebuah kebaikan jangka panjang yang tidak disadari. Cuplikan di awal tadi mengatakan, berbuat baik kepada diri sendiri itu wajib, sementara kepada orang lain itu cuma anjuran. Dari perspektif vibrasi, ini bisa diterjemahkan menjadi menjaga vibrasi pribadi Anda tetap tinggi dan selaras adalah kewajiban utama Anda. Dari vibrasi yang tinggi itulah, bantuan yang Anda berikan kepada orang lain akan menjadi anjuran yang penuh berkah, bukan kutuk terselubung. Maka menolak permintaan bantuan dengan kesadaran penuh untuk melindungi energi Anda adalah sebuah amal solih, sebuah amal baik yang Anda hadiahkan pertama-tama untuk diri Anda sendiri. Anda sedang menjaga bait suci energi Anda agar tidak dirusak, dan ini adalah kewajiban. Anda tidak bisa menuangkan air dari teko yang kosong, apalagi dari teko yang retak. Lalu, bagaimana cara menolak dengan vibrasi yang tinggi tanpa harus merasa seperti penjahat? Kuncinya bukan pada kata-kata penolakan itu sendiri, melainkan pada niat di baliknya. Niat Anda bukan untuk menyakiti orang itu, tetapi untuk melindungi diri Anda. Ucapkan dengan tenang, jujur, dan tegas namun tetap lembut. Contohnya, mohon maaf, untuk saat ini saya benar-benar belum bisa membantu. Dengan berat hati saya harus menolak karena saya sedang perlu menjaga kondisi keuangan saya sendiri. Saya mengerti kamu sedang sulit, tapi terus terang saya tidak akan merasa nyaman jika membantu saat ini. Saya harap kamu mengerti. Tidak perlu penjelasan panjang lebar yang justru membuka celah perdebatan. Cukup nyatakan keputusan Anda yang berlandaskan kejujuran pada diri sendiri. Getaran ketenangan dan kejujuran Anda akan lebih terasa oleh orang itu daripada getaran basa-basi yang penuh kepalsuan. Sekarang, mari kita hubungkan ini dengan tujuan utama Anda, menaikkan penghasilan. Banyak orang bekerja keras, berdoa, melakukan visualisasi, tapi kemakmuran terasa jauh. Mereka tidak sadar salah satu kebocoran energi terbesar mereka adalah ketidakmampuan berkata tidak. Bayangkan wadah rezeki Anda adalah sebuah ember. Setiap kali Anda berkata ya dengan terpaksa, Anda seperti membuat sebuah lubang kecil di dasar ember itu. Semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak lubangnya. Seberapapun kerasnya Anda berusaha mengisi ember itu dari atas dengan bekerja keras, airnya akan terus merembes keluar dari bawah. Anda lelah, tapi ember tidak pernah penuh. Menjadi penjaga gerbang energi Anda dengan berani berkata tidak saat diperlukan adalah tindakan menambal lubang-lubang di ember rezeki Anda. Ketika ember Anda utuh dan tidak bocor, barulah setiap tetes kemakmuran yang datang dari alam semesta akan terkumpul dan melimpah. Orang yang secara finansial berlimpah bukanlah orang yang tidak pernah membantu. Mereka adalah orang yang sangat selektif dalam membantu.
Mereka membantu dari posisi berkelimpahan, bukan dari posisi kekurangan. Bantuan mereka adalah bantuan yang resonan, yang terasa ringan dan membahagiakan saat diberikan. Bantuan inilah yang menciptakan getaran positif dan justru menarik lebih banyak kelimpahan. Jadi mari kita simpulkan kembali pemahaman baru kita. Amal soleh yang sejati bukanlah tentang tindakan memberi atau menolak secara buta. Amal soleh yang sejati adalah setiap tindakan yang lahir dari getaran yang tinggi, selaras, dan jujur. Memberi dengan hati yang enek dan terpaksa adalah tindakan bergetaran rendah. Ini adalah perbuatan buruk yang menyamar sebagai kebaikan. Menolak dengan kesadaran penuh untuk menjaga kedamaian dan integritas energi diri adalah tindakan bergetaran tinggi. Ini adalah amal solih wajib yang sering disalahpahami sebagai keegoisan. Anda tidak dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi solusi bagi masalah semua orang dengan mengorbankan diri Anda sendiri. Anda dilahirkan untuk menjadi penjaga utama atas amanah energi yang Tuhan berikan kepada Anda. Dari energi yang utuh dan melimpah itulah, Anda baru bisa menjadi saluran berkah yang tulus bagi sekitar Anda. Lain kali jika Anda dihadapkan pada dilema orang baik, berhentilah sejenak, pejamkan mata, tanyakan pada hati Anda, bukan pada pikiran Anda yang penuh rasa tidak enakan. Apa kata hati Anda? Apakah terasa ringan dan lapang, atau terasa berat dan sesak? Percayalah pada sinyal itu. Itu adalah kompas getaran Anda. Berbuat baik pada diri sendiri bukanlah dosa. Itu adalah fondasi dari semua kebaikan lain yang bisa Anda tawarkan kepada dunia. Jadilah penjaga gerbang energimu yang paling setia, maka gerbang kemakmuran pun akan terbuka lebar untukmu.